Batam TV, inspirasi Kepri. Salam saudara-saudari pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Makmur Butar-Butar, Gembala Sidang dari Gereja Betel Indonesia Bengkong Tengah, dengan tema menjaga hubungan dengan Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia Fatsal yang ke-29 ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat ini berkata, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita pasti akan menemukan Tuhan. Maka di sini dibutuhkan kesungguhan di dalam mencari Tuhan. Banyak orang berpikir mencari Tuhan itu gampang. Cukup kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Saudaraku, memang kita bisa berdoa dan Tuhan dengar. Namun tidak semudah itu, tidak segampang itu, saudara. Dibutuhkan satu kesungguhan untuk mencari Tuhan. Karena barang yang mahal, yang original, tidak gampang semudah itu saja didapat, saudaraku. Dibutuhkan satu kesungguhan untuk mengalami Tuhan lewat doa dan kerinduan di dalam mencari Tuhan. Orang yang benar-benar menemukan Tuhan secara real, dia pasti akan mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Dia akan berubah ke arah Kristus. Saudaraku, seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kesaksiannya berubah. Bahkan kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami perjumpaan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, hidupnya berubah. Seperti Daniel dan seperti Paulus, hidupnya berubah, saudaraku sekalian. Nah, saudara, mereka benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jika seseorang hidup berjalan dengan Tuhan, ia akan selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Dan menerima setiap janji-janji Tuhan, saudaraku. Sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Sebab banyak orang berpikir bahwa dia itu baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya dia sudah mengalami hubungan yang terputus dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, memang pentingnya kita check up secara rohani. Sehingga kita tidak berpikir bahwa kita itu adalah masih check up, masih baik-baik, saudaraku sekalian. Ternyata kita sudah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Selalu aktif berdoa. Selalu ikut dalam ibadah-ibadah rutin
yang diadakan setiap kegiatan ibadah di gereja kita. Kenali tanda-tanda kerohanian yang sudah mulai memudar, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan, seseorang bisa saja dia bergereja, aktif, lakukan kegiatan pujian penyembahan, tetapi secara tidak disadari, sesungguhnya dia sudah mulai mengalami iman yang sudah semakin menurun. Setiap minggu mungkin dia datang ke gereja, dia memberi persembahan, dia ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Dia merasa cukup baginya untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya kita harus check up hidup kita, apakah kita masih sehat dengan Tuhan atau ada ketersumbatan sehingga mengakibatkan kematian rohani. Saudara, ibadah bukan hanya di gereja. Ibadah dalam hidup sehari-hari. Dalam perjalanan kita hidup sehari-hari, ini adalah ibadah kita, saudaraku sekalian. Jadi bukan hanya ketika kita datang ke gereja, pulang dari gereja, cukup bahwa kita sudah beribadah. Ibadah itu adalah setiap hidup kita, itulah ibadah kepada Tuhan. Harus menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Kenali tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami kemenurunan secara rohani, saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, itu pasti menyala-nyala hidupnya, berkobar-kobar hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rindu mencari wajah Tuhan. Seperti orang yang jatuh cinta, saudaraku sekalian. Orang yang jatuh cinta, hatinya selalu tertuju kepada yang dicintai. Ya, hatinya selalu tertuju kepada dia yang disayangi, saudaraku. Selalu terbayang-bayang ingin berjumpa dengan orang yang dikasihi. Itulah orang yang jatuh cinta, benar-benar cinta, saudaraku sekalian. Dia tidak mencintai karena menginginkan sesuatu yang lain, tapi karena dia benar-benar mencintai orang yang dicintai, saudaraku sekalian. Orang yang benar-benar jatuh cinta, ya, ia rela berkorban. Ia rela berkorban kepada yang dicintai. Dia memberikan apa saja kepada yang dicintai, saudaraku. Karena hubungan saling mencintai. Saudara kekasih dalam Tuhan, satu contoh, saudaraku, kalau seseorang jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi wanita itu tidak suka melihat laki-laki perokok. Tapi demi cintanya kepada wanita ini, dia pasti akan putuskan itu rokok. Karena apa? Dia mencintai dan dia menginginkan apa yang dia mau, saudaraku. Itulah orang yang benar-benar jatuh cinta. Jadi kasih itu bergelora, saudaraku. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu berkobar-kobar. Kasih itu ingin mengalami perjumpaan. Dan kasih itu berkorban secara spontan, saudaraku. Tanpa berpikir panjang, karena dia mengasihi orang yang dikasihinya. Saudara, apakah kasih kita masih seperti ini kepada Tuhan? Periksa kasihmu kepada Tuhan, apakah masih berkobar-kobar seperti yang dulu? Alkitab menuliskan tentang 5 anak dara yang ditolak masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba Allah. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah menyala-nyala. Mereka bahkan pernah berapi-api, menyala-nyala. Tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli, sehingga apinya pun lama-kelamaan padam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, periksa
kerohanianmu, agar jangan sampai engkau mengalami iman yang semakin merosot pada hari-hari terakhir ini, saudaraku. Saudara, kenali tanda-tanda orang yang sudah mulai memudar imannya kepada Tuhan. Tanda-tanda orang yang sudah mulai mengalami kemunduran rohani adalah niat untuk beribadah sudah mulai berkurang. Memang dia masih beribadah, tapi niat itu sudah mulai berkurang, saudaraku sekalian. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apakah niatmu beribadah masih tetap bergloria? Apakah masih tetap menyala-nyala? Atau sudah mulai semakin berkurang? Tanda-tanda yang sudah semakin menurun adalah selera baca firman sudah mulai berkurang. Ya, dulu dia baca Alkitab, dia merasa sudah pernah baca, tidak perlu baca lagi. Sehingga niat untuk baca sudah mulai berkurang. Saudara, bagaimana niatmu hari ini? Apakah masih seperti dulu, masih terus bergelora untuk baca firman? Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita harus memiliki terus kerinduan untuk mencari Tuhan. Ya, sebetulnya firman Tuhan berkata, barang siapa mencari aku, ia akan menemukan aku. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Kita harus mencari firman, mencari kehendak Allah. Sebab firman itulah yang menjadi roti hidup yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Sebabnya firman Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu, setiap orang yang minum air ini, dia pasti akan haus lagi. Tetapi setiap orang yang minum air yang kuberikan itu, dari dalam hidupnya akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang dialami orang kaya waktu, yaitu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di masa hidup orang kaya itu, dia hanya sibuk menikmati yaitu air dunia ini tanpa menikmati air hidup. Tetapi setelah dia mati, saudaraku sekalian, dia tersiksa di dalam alam maut, baru dia ingin mencari air. Dia berkata kepada Bapa Abraham, suruhlah hamba-Mu Lazarus meneteskan setetes air ke dalam lidahku. Yang dimaksud di situ sebenarnya bukan air biasa, bukan air mineral, tetapi air hidup firman Allah. Sebab air biasa tidak bisa menyejukkan hidup. Hanya firman yang dapat menyejukkan hidup kita, saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenali apakah engkau masih haus akan firman atau sudah mulai mengalami yaitu kemenurunan, saudaraku sekalian. Tanda-tanda orang yang sudah mulai mengalami kemunduran rohani adalah dia sudah mulai suka mengkritik, saudaraku sekalian. Merasa dirinya benar dan yang lain salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan minat untuk hal-hal duniawi semakin naik, minat hal-hal rohani semakin menurun. Saya rindu kita harus jaga kerohanian kita. Orang yang tidak menjaga kerohaniannya, lama-kelamaan dia bisa mati rasa secara rohani, saudaraku. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus menjaga terus hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi mati rasa secara rohani, saudaraku. Saudara pernah mengalami mati rasa? Ketika saudara duduk terlalu lama dan saat saudara berdiri, saudara mungkin kaki saudara bisa kebas-kebas dan seperti mati rasa, saudaraku sekalian. Kekristenan juga bisa mengalami hal yang mati rasa. Setajam apapun firman Tuhan, tidak ada satu ayat yang bisa menyentuh hatinya lagi. Karena apa? Sudah keras, sudah mati rasa, saudaraku sekalian. Kekristenan yang mati rasa itu bahaya, saudaraku. Orang yang mati rasa secara rohani, daya tarik akan firman Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya. Ia tidak ingin mengalami hal-hal rohani dalam hidupnya. Ini bahaya. Mungkin dia masih sesekali dia ke gereja, saudara. Tetapi firman Allah tidak lagi tergetar di hatinya. Orang seperti ini bisa tidur saat dengar khotbah. Karena apa? Karena tidak lagi ada ayat firman Tuhan yang menyentuh hatinya. Ini Kristen yang mati rasa. Bahaya Kristen yang mati rasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa orang bisa mati rasa? Terkadang orang mati rasa mungkin karena sudah nyaman dalam hidup dunia ini. Sehingga hal-hal rohani tidak lagi merasa hidup dalam dirinya, saudaraku. Dia sudah dipuaskan oleh hal-hal dunia, sehingga tidak lagi mencari hal-hal rohani. Inilah kekristenan yang mati rasa. Ini racun yang mematikan kekristenan kita, saudaraku sekalian. Jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar orang yang keracunan makanan? Ada pernah kejadian seseorang makan di warung makan, tiba-tiba dia keracunan makanan, saudaraku sekalian. Dan akhirnya dia meninggal. Dan orang-orang akan takut makan di sana. Karena ada kesan orang mati keracunan makanan. Nah, maka karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, meskipun mungkin tidak ada lagi racun di sana, tetapi kesannya ada orang yang meninggal karena keracunan makanan. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu adalah makanan yang mematikan secara fisik. Tapi kita harus tahu dan kita harus jaga keracunan makanan rohani. Hati-hati saudaraku sekalian, seharusnya ini yang harus kita perlu perhatikan. Sebab keracunan makanan itu hanya mematikan tubuh manusia. Tetapi keracunan rohani itu membuat kita mati secara rohani. Dan mengakibatkan putusnya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang seperti ini, sehingga kita tidak merasa lagi makanan yang lain, saudaraku sekalian. Sama halnya satu contoh, saudaraku, ketika seseorang bekerja sebagai, katakanlah dia mengambil atau memungut sampah, saudaraku sekalian, ya membuang sampah, ya. Orang-orang yang membuang sampah ini pertama-tama dia pasti tidak suka dengan hal yang bau, ya. Dia tidak suka dengan bau sampah. Karena apa? Karena sudah tidak terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa dia bisa
santai, bahkan juga dia bisa menikmati roti walaupun ada sampah yang bau di sampingnya. Karena apa? Udah terbiasa. Saudara, ada satu warung ya dekat parit yang di sampingnya juga ada sampah-sampah, ada tikus yang busuk, saudaraku sekalian. Kenapa orang bisa makan dengan lahap di sana? Kenapa? Udah terbiasa. Udah terbiasa. Tetapi orang yang gak biasa, kita pasti akan merasa jijik makan di sana. Kenapa? Tidak terbiasa. Saudara terkasih, jangan biasakan diri terhadap dosa. Kita harus pisahkan diri dari dosa. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir ini, dosa, kedurhakaan akan semakin meningkat, dan kasih akan semakin dingin. Alkitab juga telah menuliskan bagaimana tentang jemaat Efesus yang memiliki kasih kepada Tuhan, ya, tetapi pada akhirnya Tuhan mencela jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus memiliki 5 jabatan sebagai rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil. Mereka sangat giat bekerja. Mereka tetap tekun beribadah. Tetapi saudaraku, Alkitab menuliskan Tuhan menegur jemaat Efesus dan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kasih yang semula? Hidup yang merasa nyaman, saudaraku. Maka memang Tuhan seringkali izinkan goncangan untuk menggoncang rasa nyaman kita, supaya kita mencari Tuhan, saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan kasih mula-mula itu hilang? Ya, kasih mula-mula itu hilang karena tidak lagi dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena bisa jadi sakit hati terhadap seseorang sehingga dia mengalami kemunduran iman. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini ada 5 permainan. Yang pertama, tidak ikut main. Yang kedua, main-main. Yang ketiga, baru ikut main. Yang keempat, dipermainkan. Dan yang kelima, menjadi korban permainan. Satu contoh, Bapak Ibu, ketika seseorang duduk di warung judi, dia tidak ikut main. Dan ketika ditanya, ngapain di situ? Dia berkata, oh, saya tidak ikut main, hanya lihat-lihat saja. Itu yang pertama, tidak ikut main. Dan yang kedua, main-main. Dia mulai pegang, dia mulai coba main-main. Dia mulai coba main-main. Hanya main-main aja. Yang ketiga baru ikut main. Dan yang keempat, akhirnya dia di korban permainan. Ya. Yang keempat dipermainkan dan yang kelima menjadi korban permainan, saudaraku sekalian. Saudara, kitab Musa terdiri dari 5 kitab. Ada roh Tuhan yang menyusun sehingga benar-benar kitab ini tidak bisa dilompat, saudaraku sekalian. Yang pertama Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Imamat, yang keempat Bilangan, dan yang kelima Ulangan. Kita nggak bisa lompat dari Kejadian sampai langsung ke Imamat. Harus melewati Keluaran dulu, saudaraku sekalian. Saudara, mungkin ketika kita mengalami kejadian itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi, saudaraku. Saudara,
Sedangkan keluaran itu keluar dari kejadian, keluar dari peristiwa. Dan imamat itu adalah orang yang mengatur tata ibadah, yang memperkenankan, memuliakan Tuhan. Ya, baru bilangan nama kita terbilang, terhitung, dan ulangan. Manusia boleh mati, tapi hidup akan diulang lagi, saudaraku sekalian. Nah, saudara, untuk masuk kepada imamat, kita harus keluar dari kejadian, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang ingin menjadi imam. Banyak orang ingin memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Tetapi dia masih berada dalam kejadian. Dia masih hidup dalam peristiwa. Belum keluar dari kejadian itu, saudaraku sekalian. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah siapkan tanah Kanaan kepada mereka. Tetapi mereka harus keluar dari kejadian itu, keluar dari perhambaan itu, supaya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanpa mereka keluar, mereka tidak akan bisa sampai. Maka untuk keluar harus fokus. Jangan kembali kepada hidup lama. Jangan teringat lagi kepada hidup lama. Seperti halnya, yaitu istri Lot. Demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dikasihi oleh Allah. Dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Makmur Butar-Butar, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Batam TV, inspirasi Kepri.